Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitria, NPM 521258, kelas 5H, dalam mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD terhadap muatan PPK K13 dan P5 dalam IKS. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu hal yang harus dirancang secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada peserta didik. Pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan karakteristik peserta didik serta diarahkan kepada perubahan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan yang akan tercapai. Dalam pembelajaran, kita juga memerlukan kebutuhan. Nah, kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran? Yang pertama adalah lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan yang kedua adalah bahan ajar, dan yang ketiga adalah metodologi pengajaran. Tujuan pembelajaran IPS di SD adalah yang pertama, perubahan tingkah laku yang lebih baik, di mana menyangkut perubahan pengetahuan kognitif. Yang kedua adalah keterampilan psikomotor, dan ketiga adalah nilai dan sikap efektif. Baiklah, kita akan membahas tentang PPK. Apa sih yang dimaksud dengan PPK? PPK adalah penguatan pendidikan karakter yang dimana gerakan pendidikan di sekolah untuk membuat karakter siswa melalui harmonisasi, olah, hati, etik, olah rasa, estetis, olah pikir, literasi, dan olahraga kinestetik. Berikutnya adalah kebutuhan pembelajaran IPS di SD terhadap muatan PPK K13. Nah, muatan IPS berdiri sendiri tetapi proses pembelajarannya dilakukan secara tematik, terpadu dengan mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, dan PJO. Pelaksanaan pembelajaran tematik membelajarkan beberapa muatan pembelajaran secara bersamaan dalam satu tema. Namun, materi dari tiap-tiap muatan tetap tidak boleh terlepas dari konsep dasar materi masing-masing dan pelajar. Kesulitan dalam pembelajaran IPS terhadap muatan PPK K13. Materi maupun proses pembelajaran dari beberapa muatan pelajaran harus dikemas secara tertentu dalam pembelajaran tematik. Namun, dengan terintegrasinya beberapa mata pelajaran tersebut, konsep dasar materi tiap muatan tetap dapat disampaikan. Berikutnya, kita akan membahas tentang P5 IKM. Apa sih yang dimaksud dengan P5 IKM? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran berbasis proyek dalam IKM. Implementasi kurikulum Merdeka, perancangan kegiatan ini bertujuan untuk menggunakan karakter dan kompetensi siswa sesuai P3, profil pelajar Pancasila. Semua itu dikemas rapi dalam alur proyek P5. Kebutuhan pembelajaran IPS di SD terhadap muatan P5 IKM. Kurikulum Merdeka adalah suatu pembelajaran yang menentukan minat dan bakat seseorang. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai salah satu pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesulitan dalam menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dalam IKM adalah guru masih butuh proses untuk memaksimalkan kebutuhan siswanya dari mulai segi kesiapan belajar, profil belajar, minat, dan bakat siswa. Kurangnya pemahaman dan dukungan dari pihak terkait, keterbatasan sumber daya, perbedaan pendapat, tantangan dalam menyampaikan materi, dan monitoring serta evaluasi yang tidak optimal. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang kebutuhan pembelajaran IPS di SD terhadap muatan PPK K13 dan muatan IKM P5. Nah, dari penjelasan di atas, saya berharap materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar dan membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.